Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabatku semuanya? Mudah-mudahan Anda sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun dan tercapai apa yang dicita-citakan hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari sejenak luangkan waktu bersama saya, sama-sama kita melihat seorang Pak Tani yang sedang memanen padi di sawahnya sendiri. Kita dapat melihatnya dengan seksama bagaimana cara Bapak Tani ini memotong padinya. Setelah dipotong, padi tersebut tidak langsung dilepaskan begitu saja, tidak langsung diletakkan begitu saja, tetapi masih ada satu proses penyelamatan padi yang sedang dipotong ini, yakni seperti yang kita lihat di video ini, padi ini diikat ya. Diikat dengan batang padi yang lainnya, barulah diletakkan di atas potongan padi tersebut. Ini tentu ada maksud dan tujuannya. Ini dapat kita lihat, saudaraku. Ini petani ini melakukannya hingga selesai semua padi yang dipotong. Buah padi yang masih bertangkai ini tidak langsung ditimbun di suatu tempat dan juga tidak langsung dirontokkan, tetapi potongan-potongan batang padi ini yang ada buahnya ini dibiarkan terjemur terlebih dahulu di terik matahari, ditopangkan dengan batang padi yang masih tegak itu. Tujuannya adalah agar batang padi ini nanti mengering dan buah padi pun mengering, sehingga ketika ditimbun tidak merusak buah padi itu sendiri akibat uap panas yang ditimbulkan oleh timbunan padi basah. Nah, hal ini petani ini melakukannya seperti apa kita lihat ini, saudaraku. Semuanya petani di Aceh melakukan pemotongan padi seperti ini caranya. Padi dipotong, setelah cukup dalam genggamannya, maka diambil sebatang batang padi yang lebih panjang, dipotong agak ke bawah sebagai tali pengikatnya. Kemudian untuk menyimpulkan digunakannya ujung daripada alat pemotongan itu. Kalau bahasa di Aceh itu namanya sabit. Sabit bagian ujungnya ada sedikit lebih membengkok, mirip dengan ekor tikus, kira-kira seperti itu ujung daripada alat pemotong padi ini. Bukan parang bengkok, bukan, tetapi memang sabit namanya. Seperti bulan sabit, ya gitulah bentuknya, makanya dinamakan sabit. Tajamnya hanya satu sisi, dan tajamnya tidak seperti tajam pisau, tapi tajam-tajam gergaji gitu. Nah, inilah saudaraku, kita lihat bagaimana Bapak Tani ini terus melakukan pekerjaannya dengan tekun. Biasanya petani ini menggunakan beberapa orang teman untuk membantu. Tapi di saat video ini kita ambil, teman-temannya belum datang. Ada satu orang yang sudah datang, dia memulainya dari ujung jauh sebelah sana. Saya tidak pindah-pindah sorotan kamera, saya fokus saja pada petani ini karena beliau pemilik sawah ini. Dapat saya sampaikan kembali bahwa saudaraku, Bapak Tani ini di samping tekun, dia juga berilmu pengetahuan banyak tentang cara-cara tanam padi yang benar. Seperti pada video sebelumnya, saya pernah menjelaskan dari cara dia mengolah tanah pun berbeda dengan petani lainnya. Cara mengolah tanah,
cara membasmi hama di dalam lumpur yang belum tanam padi. Kemudian dia melakukan pemupukan tanah 2 minggu sebelum padi ditanam. Kemudian cara dia mengendalikan hama, semua dia lakukan dengan pengetahuan yang benar-benar membuahkan hasil yang banyak. Sehingga setiap musim panen, dalam amatan saya, karena sawah ini sangat dekat dengan rumah kami, beliau ini selalu mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada teman-temannya yang lain dengan ukuran luas sawah sama. Sama-sama mempunyai sawah 1/4 hektar, tetapi hasilnya jauh lebih banyak yang didapatkan oleh Bapak petani yang satu ini. Kenapa demikian? Karena beliau ini menggarap tanah bukan asal-asalan saja, dan menanam padi pun bukan asal tanam saja. Dia mengikuti arahan, petunjuk daripada petugas penyuluh pertanian dan mengerjakan petunjuk yang diberitahukan oleh petugas pengamat hama yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mengurus para petani di seluruh Indonesia. Nah, siapa yang mau mentaati itu, tentu dia akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, lihat saja begitu cantiknya padi ini, saudaraku. Mari kita lihat lebih dekat sedikit bagaimana Bapak ini memotong. Nah, begini caranya. Ya, setelah dipotong, dia ambil 1 atau 2 batang padi yang lebih panjang, dipotong agak ke bawah untuk pengikatnya. Setelah itu, barulah padi ini setelah diikat, diletakkan di atas batang padi bekas potongan tadi. Ini yang kita lihat, saudaraku, sehingga padi ini tidak menumpuk dalam keadaan basah. Ya, tidak menumpuk dalam keadaan basah. Nanti setelah kering, baru diangkat, dipungut, ditimbun. Setelah ditimbun semua, barulah dia datangkan mesin thresher untuk merontokkan padinya semua. Sehingga beras yang dihasilkan oleh padi ini putih, bagus, tidak kemerah-merahan. Ya, kita lihat saja. Terima kasih saudaraku telah bersama saya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi kita. Seperti inilah cara petani di Aceh memotong padi. Kita akhiri, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.